Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Arni Indiana Fitrianula dengan NIM 1911021007. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam nama budaya. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Joseph Eleazar dengan NIM 1911021012. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dengan NIM 1911021015. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 1911021018. Baik, di sini kami akan menjelaskan fotografi di bab 4 yang dimana berjudul teknik dalam pemotretan. Teknik dalam praktik pemotretan. Nah, di bab ini dibagi menjadi 3 sub, yaitu sikap dasar dalam pemotretan, kedua beberapa saran pemotretan objek, dan yang ketiga teknik dalam pemotretan objek. Nah, untuk sudut kamera atau kamera angle yang terakhir yaitu low level view. Nah, low level view ini kita bisa disebut juga dengan Fox A view. Nah, posisi kamera itu kita seperti posisi kamera itu kita posisi jongkok dengan posisi kamera mendongak ke atas. Jadi kita posisinya kita melihat objeknya ke atas. Nah, fungsi posisi objek ke atas ini seperti seperti kita mengagungkan atau misalkan kita melihat keindahan yang berada di atas. Dengan posisi tersebut objek kelihatan lebih besar dan terlihat. Jadi kalau misalkan kita posisinya jongkok dan kita mendongak ke arah kamera, itu kita akan melihat posisi objek yang lebih besar daripada kita. Itu. Nah, untuk contohnya bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, sekian saya untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Nah, yang kedua yaitu posisi kamera angle yaitu A level view, atau kita bisa lihat ini posisi kita dalam pengambilan posisinya itu kita berdiri dan membidik objek dengan lurus atau statis. Jadi kita posisinya itu dalam posisi berdiri dan juga memegang kamera dengan fokus dengan objek yang juga berdiri. Itu memberi kesan kita memfoto seseorang dengan bagian setengah badan atau bisa juga dengan setengah badan. Jadi view level ini memberikan objek foto yang terkesan statis atau stabil. Baiklah teman-teman, pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai sudut kamera atau kamera angle. Nah, sudut kamera atau kamera angle ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bird eye view, yang kedua, view level, yang ketiga, low view level. Nah, untuk pembahasannya pertama, bird eye view itu kita membahas mengenai posisi kamera lebih tinggi daripada objek, yang artinya kita mengambil dari sudut atas. Untuk sudut atas kamera, jadi kita posisi kamera agak menonggak ke atas untuk melihat objek yang berada di bawah. Nah, posisi ini kesannya untuk seperti merendahkan, tapi untuk posisi itu kita melihat objek yang lebih kecil. Jadi kita memfoto objek yang lebih kecil dan kita posisinya berada di atas atau misalkan kita lagi di pegunungan atau kita misalkan lagi tempat-tempat yang lebih tinggi. Nah, ini
contoh kita bisa lihat contoh gambarnya. Nah, untuk teman-teman, posisi yang ketiga yaitu dengan posisi tiarap. Nah, posisi tiarap ini dilakukan seperti orang menembak, dan kedua siku kita itu berada di tanah. Jadi dengan posisi kamera itu berada pada di kening, dan itu untuk memfokuskan bagian mana yang harus kita foto. Nah, untuk menghasilkan hasil yang stabil, kita harus bisa menahan nafas, atau kita lebih fokus lagi terhadap apa yang objek kita akan tembak atau kita akan shoot. Jadi posisi membidik ini posisi yang agak lumayan sulit karena kita harus bisa fokus dan tidak goyang saat memegang kamera. Jadi nanti kalau misalkan kita fokus atau kita stabil dalam penggunaan kamera, maka hasilnya akan baik. Nah, teman-teman, untuk posisi yang kedua bisa lihat di gambar, yaitu dengan posisi jongkok. Nah, posisi jongkok ini yaitu kaki kanan berlutut di tanah atau lantai. Dan yang kedua yaitu posisi lutut kiri itu bengkok. Nah, posisi lutut kiri ini itu untuk menaruh posisi tangan kiri kita terhadap kamera. Jadi tangan kiri kita itu untuk sikunya itu taruh di kaki kiri yang kaki kiri yang menyentuh lantai. Jadi tangan kiri kita itu untuk ditaruh agar posisi kamera itu agar tetap stabil jika posisi kita jongkok. Nah, teman-teman, untuk posisi yang kedua yaitu posisi jongkok. Nah, posisi jongkok ini kita bisa menaruh kaki bagian kanan berlutut di lantai atau tanah, dan bagian kiri yaitu dengan lutut bengkok. Nah, untuk itu lutut yang sebelah kiri ini diposisikan untuk siku yang sebelah kiri, dan untuk Nah, teman-teman, yang pertama itu untuk saya akan menjelaskan bagian posisi berdiri. Nah, untuk bagian posisi sendiri bisa dilihat di gambar. Nah, posisi kaki kiri itu agak maju ke depan terhadap kaki kanan. Nah, dan posisi posisi tangan memegang kamera. Nah, di pemegang kamera ini, jika posisi kamera terlalu tinggi, kita tidak disarankan untuk menundukkan kepala dan pinggang membungkuk. Jika posisi ingin stabil, kita itu harus menurunkan lutut sedikit dan menegakkan bagian atas jika posisi kita ingin stabil. Tuh caranya. Baiklah teman-teman, pada materi bab 4 ini saya akan menjelaskan mengenai bagian sikap dasar dalam pemotretan. Sikap dasar dalam pemotretan ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama cara memegang kamera, yang kedua pengambilan sudut kamera, yang ketiga langkah persiapan pemotretan. Nah, yang saya akan jelaskan ini yang pertama yaitu cara memegang kamera. Cara memegang kamera ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu dengan cara berdiri, yang kedua dengan cara jongkok, yang ketiga dengan cara tiarap. Bahasa pengambilan gambar. Yang pertama ada very long shoot. Teknik ini mencakup area yang sangat luas dan biasanya memasukkan segala subjek-subjek di sekitar subjek utamanya, dan biasanya subjek utamanya terlihat lebih kecil. Yang kedua adalah long shoot. Teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh subjek utamanya tanpa terpotong frame sedikit pun. Biasanya dimulai dari ujung kaki hingga kepala. Yang ketiga adalah medium long shoot atau MLS. Teknik ini hampir sama dengan long shoot. Namun bedanya dalam pengambilan gambarnya dimulai dari sekitar lutut hingga ke kepala.
Yang keempat adalah medium shoot. Teknik ini lebih sempit lagi dari medium long shoot atau MLS, di mana pengambilan gambarnya dimulai dari pinggang hingga ke kepala. Yang kelima adalah medium close up atau MCU, di mana gambar yang diambil hanya sebatas mulai dari kepala hingga dada. Fungsinya untuk mempertegas profil seseorang. Yang keenam adalah close up atau CU. Teknik ini biasanya diambil mulai dari bagian bawah bahu hingga ke kepala. Teknik ini berfungsi untuk memperlihatkan detail ekspresi dan mimik seseorang. Yang ketujuh ada extreme close up, di mana teknik ini biasanya hanya berfokus pada satu bagian tertentu saja. Contohnya mulut, bibir, ataupun hidung. Yang berikutnya adalah big close up atau BCU. Teknik ini memotret mulai dari leher sampai ke kepala. Tujuannya hampir sama dengan close up, tetapi lebih memperlihatkan atau lebih mempertegaskan detail ekspresi dan mimik wajah seseorang. Yang kesembilan ada one shot. Adalah teknik pengambilan gambar atau foto yang dimana model atau subjeknya hanya satu orang atau hanya satu benda saja. Yang ke-10 adalah two shot, yaitu hampir sama dengan one shot. Bedanya terdapat dua model di dalamnya atau dua subjek di dalam foto tersebut. Yang terakhir adalah three shot. Three shot adalah teknik pengambilan gambar yang dimana model di dalam gambar tersebut 3 orang. Contohnya seperti gambar berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu langkah persiapan pemotretan. Nah, langkah yang pertama sebelum mencari objek atau melakukan pemotretan adalah kita menyesuaikan ISO atau ASA-nya asal film itu di kamera tersebut. Nah, yang kedua itu memilih objek apa yang mau kita dapatkan, atau mau suatu pemandangan, benda mati, atau orang, tergantung maksud kita, apakah memotret dari dekat maupun dari jauh. Dan selalu perhatikan bahwa film itu berharga. Ya, di sini saya melanjutkan materi, yaitu yang ketiga, memilih kecepatan rana. Kecepatan rana ditaksir kekuatan sinar dan perhatikan arah datangnya sinar. Bila kamera jenis otomatis tidak perlu mengukur kekuatan sinar yang di luar ataupun di dalam, karena dia selalu langsung blek bam, langsung otomatis dia. Tapi bila jenis kamera semi otomatis, bila kecepatan rana yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai yang kita mau gitu, yang dimaksudnya. Apakah membekukan gerakan, membuat gerakan kabur. Yang keempat yaitu memilih bukan diafragma, yang dimana dalam menilai kekuatan atau kualitas sinar, Anda dapat menentukan hendak memotret menantang matahari atau membelakangi matahari, yang biasa kita kenal itu backlight ya, seperti itu. Dalam hal ini perlu disesuaikan bukaan diafragma tersebut dengan menambahkan 1 atau 1,5 stop agar objek mendapatkan penyinaran yang cukup. Ya, materi kelima itu latar belakang, yang dimana latar belakang dan pemotretan sering diabaikan oleh kita yang belum tentu mengerti dalam pengambilan foto. Nah, misalnya latar belakang tembok putih. Jika tembok putih tersebut disinari oleh sinar matahari, pasti efeknya itu membuat silau pada gambar. Di samping itu membuat gambar juga membosankan, tidak ada
dibilang tidak ada jiwa dalam foto tersebut, kecuali bila maksud membuat pas foto baru cocok untuk dengan background atau latar belakang warna putih, itu bisa. Nah, bila objek sasaran berada dalam sinar, maka ada baiknya untuk memilih latar belakang yang gelap agar objek terlihat menonjol dalam gambar tersebut. Nah, materi yang keenam yaitu komposisi. Komposisi ini mengatur penempatan objek di dalam bingkai gambar disebut komposisi. Benda yang mendatar dibuat dalam posisi kamera horizontal. Benda yang tinggi, pohon atau manusia berdiri. Bila kita memotret secara keseluruhan, posisikan kamera berdiri atau format vertikal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa saran dalam pemotretan. Di dalam pemotretan terdapat 5 saran di dalamnya. Yang pertama yaitu pemotretan satu orang atau model, kemudian yang kedua yaitu pemotretan 2 orang, kemudian yang ketiga yaitu pemotretan 3-4 orang, kemudian yang keempat adalah pemotretan keluarga, dan yang terakhir yaitu pemotretan landscape. Yang pertama yaitu mengenai pemotretan satu orang. Di dalam pemotretan satu orang, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai latar belakang. Mengenai latar belakang, yaitu kalian harus mengusahakan agar di latar belakang sang model tidak terlalu banyak objek yang tidak penting, agar para penikmat foto tidak terfokuskan pada objek-objek yang di belakangnya, tetapi mereka dapat memfokuskan mata mereka kepada sang model. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pemotretan 2 orang. Di dalam pemotretan 2 orang sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu di dalam frame harus terlihat adanya jalinan komunikasi atau kesatuan antara 2 objek tersebut. Contoh dari foto 2 objek ini yaitu seperti kakak beradik sedang berangkul atau pria dengan wanita yang berpasangan. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemotretan 3 atau 4 orang. Di dalam pemotretan 3 atau 4 orang ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan peristiwa atau kejadian. Contohnya itu seperti beberapa anggota keluarga yang sedang berada di meja makan yang melakukan makan bersama. Kemudian ada hal penting yang harus diperhatikan dalam memotret 3 atau 4 orang ini, yaitu janganlah menempatkan objek sasaran selalu berada sejajar karena akan terlihat sangat monoton. Kemudian yang keempat ada pemotretan keluarga. Di dalam pemotret keluarga ada hal penting juga yang harus diperhatikan, yaitu setiap kalian memotret sebuah keluarga, selalulah kalian memberikan aba-aba kepada mereka sebelum kalian memencet tombol pemotret, karena agar mereka dapat bersiap-siap menimbulkan atau memunculkan ekspresi yang mereka inginkan. Kemudian yang terakhir adanya pemotretan landscape. Di dalam pemotretan landscape biasanya digunakan untuk memotret suatu pemandangan atau objek-objek yang luas, seperti halnya pegunungan atau gedung-gedung bertingkat. Ada beberapa teknik yang diperlukan dalam memotret landscape. Yang pertama itu ada hukum pertigaan, kemudian yang kedua dibutuhkannya kecepatan yang tepat, ketiga ada dibutuhkannya ranah yang tepat, dan yang terakhir yaitu kalian harus memfokuskan kamera kepada objek dengan tajam. Setelah membahas mengenai beberapa saran dalam pemotretan objek, kali ini saya akan membahas mengenai teknik-teknik pemotretan objek. Dalam teknik-teknik pemotretan objek terdapat 2 teknik di dalamnya. Yang pertama itu ada teknik blurring dan yang kedua ada teknik panning. Teknik blurring merupakan teknik yang membuat objek terlihat menjadi blur. Contohnya, seperti memotret air terjun dengan kecepatan yang rendah akan memberikan kesan bergerak dan memunculkan buih yang menakjubkan sebagai efek blurnya. Di dalam teknik ini, kita harus menyesuaikan objek yang akan kita ambil dengan kecepatan ranah, karena hal itu akan mempengaruhi hasil objek blurring yang sesuai dan tepat. Kemudian yang terakhir itu ada teknik panning. Teknik panning memberikan kesan gerak pada foto. Perbedaannya dengan teknik blurring yaitu, jika teknik blurring memblur hanya pada subjeknya saja dan latar belakangnya tetap jelas, maka berbeda halnya dengan teknik panning. Teknik panning ini mengalami pembluran paling drastis pada latar belakangnya saja, sehingga objeknya masih terlihat tajam. Sekian dari presentasi kami. Terima dari kasih. kami. Terima kasih. Om Santi. Harmoni. Om. Salam. Salam harmoni. Sending flowers, flowers.
to me.